warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Winda Lestari. Jika di 2 video sebelumnya kita sudah coba bahas bagaimana cara melakukan uji analisis regresi linear berganda, cara melakukan uji analisis regresi linear sederhana, dan uji asumsi klasik. Nah, di video ketiga kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara melakukan uji regresi dengan menggunakan variabel moderating. Nah, di tutorial ini saya menggunakan buku referensi dari Tony Wijaya dengan judul Cara Cepat Menguasai Program SPSS. Nah, jika di buku ini dia ada pada bab ke-11. Nah, di samping itu saya juga menggunakan referensi dari bahan ajar yang sudah diberikan oleh dosen saya, Bapak Alfon. Nah, bagaimana cara melakukan uji regresi dengan variabel moderating ini? Yuk kita coba langsung praktekkan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini, ada data view dan ada variable view. Untuk langkah pertama mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan regresi dengan variabel moderator ini. Yang pertama ada variabel moderasi atau moderating variable. Variabel moderasi adalah variabel yang menentukan apakah kehadirannya berpengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas pertama dan variabel tergantung. Variabel moderasi merupakan variabel yang faktornya dapat diukur, dimanipulasi, dan dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah besarnya hubungan antara variabel bebas atau variabel tergantung. Nah, variabel moderasi ini memperkuat atau memperlemah hubungan variabel. Yang kedua itu adalah variabel mediasi atau intervening variabel, di mana variabel ini bersifat hipotetikal, yang artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang sedang diteliti. Oleh karena itu, variabel intervening didefinisikan sebagai variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti, tetapi tidak dapat dilihat dan dimanipulasi. Nah, ada beberapa perbedaan mendasar pada variabel moderating dan variabel intervening pada tahapannya. Nah, kita coba lihat di tahap 1 dan 2, baik variabel moderating atau intervening, itu tahapannya sama, di mana kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas data. Yang kedua, uji regresi berganda pada variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nah, namun perbedaannya nanti ada di tahap ketiga, di mana variabel moderating kita nanti akan melakukan uji variabel Z, apakah pure moderator, quasi moderator, atau bukan moderator sama sekali. Nah, sementara di variabel intervening nanti kita akan melakukan uji regresi berganda X1, X2, dan Z terhadap Y. Pada tahap keempat, variabel moderating nanti kita akan melakukan pengamatan beta positif atau negatif dari interaksi variabel. Sementara pada variabel intervening, kita akan melakukan perhitungan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Nah, di tahap kelima, nanti baik variabel moderating atau intervening, tahapannya akan sama, di mana nanti kita akan melakukan pembahasan hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. Nah, baik, sekarang kita coba langsung melakukan analisis. Pada kolom name, kita ketik Y, X1, X2, Z, ZX1, ZX2. Nah, di kolom label, Y itu adalah variabel kinerja. X2, X1 itu adalah komitmen. X2 itu adalah variabel motivasi. Z itu adalah stres kerja. ZX1 itu adalah interaksi. ZX1 dan ZX2 itu adalah interaksi ZX2. Ya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan import data. Nah, di data view sendiri dia akan berubah tampilannya, di mana masing-masing kolom itu sudah ada namanya masing-masing.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan import data dari Excel, dimana datanya sudah saya persiapkan sebelumnya. Kita blok semuanya, kita copy dan kita paste di data view. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi moderasi tahap 1, di mana nanti kita akan melakukan 2 kali pengujian regresi yang bertujuan untuk menguji keberadaan Z apakah benar sebagai pure moderator, quasi moderator, atau bukan variabel moderating sama sekali. Nah, untuk langkah pertama kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, seperti biasa, Y itu adalah variabel dependen, sementara variabel independen itu adalah, kita mulai dulu dari variabel X1. Selanjutnya Z, stres kerja, itu juga variabel independen. Kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, sudah, ini sudah ada hasil outputnya, ada model summary, ada ANOVA. Sekarang kita coba fokus ke tabel koefisien. Nah, ini adalah hasil pengujian tahap 1. Nanti saya coba jelaskan makna dari tabel ini, namun sekarang kita coba melakukan tahapan yang kedua. Kita klik Analyze, seperti biasa kita klik Regression, Linear. Nah, sudah. Ini nanti kita tambahkan ZX1. Kita masukkan dia ke variabel independen, kita klik OK. Nah, outputnya sudah ada. Nah, ini dia dari tabel koefisiennya ya. Sekarang kita coba baca. Ini kebetulan sudah saya pindahkan ke Word biar lebih gampang membacanya. Nah, pada uji regresi moderasi tahap 1, yang pertama tadi kita melakukan uji regresi dari variabel X1 dan Z ke variabel Y, dimana hasilnya adalah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,559. Nah, yang kedua kita lakukan uji regresi dari variabel X1, Z, dan ZX1 ke variabel Y, di mana nilai signifikansinya juga tetap sama, 0,559. Nah, cara membacanya adalah output ini umumnya menjawab satu perumusan masalah atau satu hipotesis. Cara melihatnya adalah beta yang dihasilkan dari pengaruh interaksi ZX1 terhadap Y hasilnya adalah positif, yang berarti bahwa moderasi dari Z memperkuat pengaruh dari X1 terhadap Y. Meskipun memperkuat, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Untuk menguji keberadaan Z apakah benar sebagai pure moderator, quasi moderator, atau bukan variabel moderating sama sekali, dapat diamati dengan kriteria. Yang pertama, pure moderator. Apabila pengaruh Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua salah satunya signifikan, maka hasilnya adalah pure moderator. Quasi moderator, apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama adalah pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua-duanya signifikan. Bukan moderator sama sekali nanti apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua tidak ada satupun yang signifikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi model tahap 2. Nah, ya, ini biar supaya tidak ambigu, nanti kita close saja. Nah, kita kembali lagi ke data awal. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi moderasi tahap 2. Seperti biasa kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, sudah. Ini kita reset saja. Kita ulang semuanya lagi. Nah, variabel dependen itu adalah variabel Y. Selanjutnya X2. Bila tadi kita melakukan pada variabel X1, sekarang kita melakukan pada variabel X2. Motivasi. Selanjutnya stres kerja juga masuk variabel independen. Dan 2x2 masuk ke variabel independen. Sudah, kita klik OK. Nah, output
outputnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita kembali lagi ke Word. Tadi yang pertama. Nah, hasil ujinya tetap sama, di mana outputnya nanti akan menjawab satu perumusan masalah atau satu hipotesis. Caranya adalah melihat beta yang dihasilkan dari pengaruh interaksi ZX2 terhadap Y. Hasilnya adalah negatif, yang berarti bahwa moderasi dari Z memperlemah pengaruh dari X2 terhadap Y. Selain moderasi yang memperlemah, akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Untuk menguji keberadaan Z, apakah benar sebagai pure moderator, quasi moderator, atau bukan variabel moderating sama sekali, dapat diamati dengan kriteria sebagai berikut. Pure moderator apabila pengaruh Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua salah satunya signifikan. Quasi moderator apabila pengaruh Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi ZX2 pada output kedua-duanya signifikan. Hasilnya quasi moderator.